Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin udah sempat dicoba Lan. Kemarin udah sempat dicoba. Bik- bikin ini ya. Kalau mau tuh bikin sorry, bikin repository ke GitLab, ke GitHub gitu, biar ntar bisa di-sharing. Kalau misalnya ada apa-apa, terus misalnya ada error atau misalnya ada yang mentok, di commit aja di situ nanti biar dianalisa bareng-bareng. Jadi biar setiap itu langsung ditulis di tes kodenya terus di commit ke GitHub gitu. Oke, nah kemarin kita tuh udah sampaikan bikin ke eh, apa namanya, kita udah sampai bikin kemarin sampai lewat lah sama latar belakangnya Go tuh kayak gimana dan seterusnya. Variable terus struct segala macam kan, harusnya udah kan udah sempat baca-baca sedikit ya, harusnya gue gak akan terlalu banyak di sana, tapi akan lebih banyak model pendekatannya yang kita nyoba langsung aja karena kan lebih enak kayak gitu tuh biar ada experience-nya. eh nggak cuman sebatas teori gimana instantiate variable terus tipe data variable dan seterusnya. Let's say misalnya kita udah ngomong oke lah variable, misalnya kita punya variable name gitu ya, datanya string gitu. Um, kita punya di Go tuh ada beberapa cara untuk mendeklarasikan sebuah variable, dan karena di Go itu static type, biasanya variable ya harus didefinisikan tipe datanya gitu. Kayak ini gue mendefinisikan sebuah variable dengan nama name, ya dia harus didefinisikan tipe datanya string. Eh di Go bisa otomatis define atau mendefinisikan tipe data itu dengan cara kita kasih titik di sini gitu. Misalnya nama, kasih titik 2 sama dengan kandar. Nah, dia si Go kalau kita model instantiate atau mendefinisikan sebuah variable dengan model kayak gini, dia tahu bahwa ini adalah string gitu. Atau misalnya kita umur 40 gitu. Nah, dia akan tahu. Nah, kan untuk digit gitu ya, untuk uh, integer kan ada beberapa macam. Ada integer yang 32, 64 tipe datanya. Nah, ketika kita ngedefinisikan tipe variable yang otomatis kayak gini, dia akan ngambil tipe data yang default gitu. Default itu biasanya yang int 32 kalau nggak salah ya. Eh, ini cara kita mendefinisikan variable. Kalau di luar di standar apa namanya ya, kalau kita mau mendefinisikan satu-satu, kita bisa langsung kayak gini. Nanti, sorry, ada yang baru join. Kita bisa mendefinisikan kayak gini. Ketika kita udah mendefinisikan, kita tinggal isi aja value-nya, name, standar. Maka dia udah akan tahu bahwa value ini adalah tipe datanya string. Udah, kita tinggal nanti taruh ke sini value-nya, langsung jalanin aja. Go run main. Um, bisa juga pendekatan lainnya kita langsung kasih value di sini. Kandar juga bisa nih, kita kasih value di sini. Muncul gitu. Nanti akan sesuai kebutuhan aja kita mau model kayak gimana pendekatannya. Nah, bedanya adalah kalau kita definisikan di luar, ini kan di luar ya. Dia nggak si variable ini tuh, variable name ini tuh nggak include, nggak definisi, dia di luar tuh, maksudnya dia di dalam scope file ini gitu. Berarti ketika kita panggil di sini, dia scope-nya eh, global terhadap file ini, file main.package ini. Jadi dia akan bisa diakses selama dia dalam package ini. Nah di gue tuh menurut gue sih agak unik tuh ketika lo mau sharing gitu ya, biar variable ini tuh bisa diakses sama package lain. Pendekatan tuh gampang banget, cukup lo kasih depannya capitalize gitu, maka dia akan otomatis tuh shareable ke package yang lain. Jadi ketika nanti sebuah package
diimport. Ini kan sebenarnya kita ngimport nih. Di stage ini kita tuh ngimport sebuah package namanya FMT kan. FMT itu ya bawaan Go sih, default package gitu. Nah, FMT ini sebenarnya isinya file-file Go juga yang dibikin sama developer Go. Nah, biar package ini bisa kita utilize, kita pakai di package kita, ya which is package kita saat ini ya pakai main. Package-nya itu di capitalize huruf pertamanya. Nih, kita lihat nih FMT print ini kan depannya capitalize. Ini tuh nunjukin bahwa ya ini kita bisa pakai gitu. Tapi kalau kita nggak mau, kita mau variable ini hanya bisa digunakan sama package kita yang sekarang, ya udah cukup kasih lowercase. Udah dia nggak akan ketika kode kita ini package-nya diimport sama package lain, dia nggak akan accessible gitu. Itu udah tadi kita ngomongin masalah scope dan global. Terus kalau kita akses di sini berarti si variable name ini bisa diakses sama function apapun yang ada di dalam package ini. Sekarang kalau misalnya kita bikin sebuah variable yang hanya ada di dalam function ini atau ini lah. Tadi kan itu dia pakai di atas. Kayak gini. Nama gitu ya. Maka dia scope-nya hanya di lokal function ini. Dia nggak akan bisa dipanggil di misalnya kita bikin function yang lain. Di bawah ya. Terus kita mau panggil nama gitu. Ini nggak bisa. Dari sini aja udah kelihatan kok compile. Jadi dia scope-nya si variable ini dia scope-nya hanya di dalam main ini. Kita nggak bisa panggil ini. Kalau dia scope-nya di luar, baru ini kita bisa panggil name. Jadi itu masalah scope ya. Di PHP ada kok kayak gini. Atau di program lain. Kalau scope kayak gini sih gampang. Yang agak uniknya si Go tuh ya itu tadi. Kalau ini sebuah package kalau sebuah property atau resource tuh mau di-share ke yang lain, pembedanya tuh simpel banget. Dia cuman pakai name, di-capitalize atau nggak di-capitalize, atau lowercase. Kalau di PHP kan tuh ada, kalau di PHP kan, itu kan pakai ini kan, di PHP tuh ada, gue udah lupa coding PHP. HP itu ada namespace. Nah ini namespace-nya main gitu ya. Kok gini sih? Bisa ngasih namespace main. Nah ini juga scope sebenarnya kalau di PHP. Terus kalau misalnya bikin kelas, tes, terus gimana kan gue lupa bikin. Terus dia ada property ini di sini. Ya public method ya. Name gitu ya. Nah ini kan kelas gimana? Tulisnya kelas gini. Kok error sih kelas? Nah, udah dia menentukan sebuah properti itu public atau static kan lewat definisinya di sini. Terus misalnya kalau ini private ya private gitu. Nah itu di PHP. Di Python tuh misalnya pakai underscore. Kalau di Python ada underscore untuk menunjukkan metode itu private atau enggak gitu. Nah sama. Nah kalau di Go ada mekanisme kayak gitu, tapi dia cukup lewat capitalize atau lowercase doang. Simple banget. Readable, kodenya tuh readable. Oke, bayang Lan sampai di sini dulu. Oke, itu masalah variable. Kita bikin name, kita bikin age gitu ya. Berarti lagi-lagi kalau di capitalize berarti kita mau bikin dia jadi shareable ke package yang lain. Nah, dari tadi kan kita pakai println nih. Kita pengen concat lah, biar bisa variable ini kita gunakan secara berbarengan. Yang biasa gue pakai sih bisanya fmt sprint nf. Nah, terus name. Nah, enaknya di sini nanti di kayak model di template.
Ini string. Berarti kita akan ngisi value string di sini. Value string yang di atas kita ambil ya udah dari name aja. Name yang atas. Tuh, ini kita komen dulu biar nggak error. Terus coba kita jalanin. Nah, ini berarti string ini ngambil dari sini. Terus egg digit. Nah, digit berarti kan, nah itu tadi karena si Go tuh tipenya static, ketika lo mau pakai variable pun lo kan harus kasih tahu ke ke baris kodenya yang nanti itu yang sebenarnya juga eksplisit lo ngasih tahu ke compilernya bahwa ini loh, ini lo gue mau menggunakan ini sebagai string dan menggunakan ini sebagai decimal. Yaudah kita berarti kalau kita concat di sini, terus sorry, age gitu. Oke, nah di sini kelihatan kan name age-nya tuh ke concat. Terus, dan nih ya, ini simple nih. Kita kita pakai variable. Terus kita tadi udah sempat nyinggung shareable atau enggak shareable sebuah resource. Yaudah, kita sekarang ini gua hapus dulu. Kita nggak perlu. Kita bikin another package ya. Ini kita masih ngomongnya variable nih. Kita ngomong sebuah package. Kita bikin. Jadi kan kode kode kita kan pasti akan kita organisir berdasarkan kebutuhan tertentu ya. Misalnya ya nanti ya kayak kemarin kita ada CMD, ada main gitu. Sorry, ada internal gitu. Nah, sekarang kita bikin misalnya sub package dari aplikasi kita. Misalnya kita bikin Kube lah ya, Kube. Di dalam Kube kita bikin satu file namanya kube.go. Terus ini nama package-nya adalah kita namain package-nya Kube. Nah, ini udah terpisah nih. Karena kan lagi-lagi ya di Go tuh kan kode diorganisir berdasarkan package. Jadi kalau yang tadi kita package-nya main, berarti ini Kube. Nah, ini udah scope-nya sendiri. Berarti segala resource yang under package Kube, ya udah dia akan berlaku sekitaran sini. Nanti manggilnya dengan main, interaksi dengan package main itu dengan model import. Oke ya. Sekarang kita bikin sebuah function lah. Name lah, name lagi name. Ya. Dari kemarin kita bikin tes tuh tes belajarnya function tuh polos-polos aja. Kita sekarang mulai sebuah function tuh bisa ada return value-nya. Dan kita harus definisinya lagi tipe data return value-nya tuh apa. Kita misalnya kita pengen munculin string ya. Ya udah, kita return Kube package. Nah, kita kan nggak definisinya lagi variable di sini. Kita sebenarnya udah mendefinisikan bahwa fungsi name ini dia return-nya tipe datanya string gitu. Kalau kita tipe datanya integer, pasti ini error. Kenapa? Karena aspek dari function name ini ya tipe datanya integer. Kali ini kan gue masih format dalam string, pasti dia akan, nah kayak gini udah kelihatan error gitu. Kalau kita kasih nilai 40 baru nggak error gitu. Oke. Itu sama, jadi prinsipnya mirip sama kayak tadi si variable, bahwa ini kan entitas sebenarnya, variable entitas, name function tuh entitas. Nah, semua tuh harus didefinisikan tipe datanya. Nanti kalau misalnya function kan pasti ada argumen. Argumen kan juga entitas sendiri yang mirip-mirip variable lah. Maka dia juga harus dikasih tipe data. String misalnya. Nah, variable ini argumen ini, parameter ini berarti tipe datanya string. Apapun value-nya ya, nanti dia udah pasti konsisten function ini, function name, menerima data dengan tipe data string. Ya udah, kita bisa pass ke sini. Dia akan nggak error, udah clear, karena udah clear nih, inputnya string, outputnya string gitu. Sekarang gue rubah, inputnya jadi integer misalnya, pasti error. Nah, nggak konsisten dong, karena argumennya integer, outputnya string, tapi yang gue passing ke sebagai output return dia string, pasti error gitu. Bayangkan?
Oke, nah sekarang string, balik lagi ke string. Oke, sekarang kita belum sampai ke argumen dulu. Kita langsung aja kita sikat di sini. Tadi the name gitu ya. Oke, ini agak tektokan sedikit nggak apa ya, karena kita learning by code. Jadi ini aja, ongoing aja. Sekarang kita punya package namanya Kube. Kita panggil panggil nih. Kita panggil di sini. Gimana caranya si function name ini bisa kita panggil di sini? eh Menurut lo memungkinkan nggak, Lan? Kita bisa panggil si name ini di method main ini. Menurut lo memungkinkan nggak bisa kita panggil? Ya, itu betul. Mari kita buktikan. Nah, cara manggilnya gimana? Terhadap package yang satu repo sendiri, udah. Kita kan kemarin udah sempat instantiate kan. Dan kemarin gue sebut nama nama package kita apa sih? Nama modul kita apa? Namanya ini. Ya udah, ini bisa kita jadikan sebagai identifier. Kita panggil plus garis miring nama package apa? Kan Kube tadi kita bikin ya. Yaudah kita main Kube. Oke, udah nih. Dia udah manggil Kube. Sekarang kita panggil. Kita simpan value-nya si name ini nanti ke sebuah variable. My Kube misalnya. Otomatis terus kita panggil Kube titik. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan nggak akan mau. Kenapa? Karena itu tadi nggak di capitalize. Sekarang kita balik. Kita update. Kita bikin capitalize. Name-nya besar, pasti akan langsung dari sini pun udah akan otomatis. Nah, tuh. Terus kita passing ke sini si MyCube ini. Ya, yang tadi kan ini name ngambil dari yang sini ya. Kita ambil dari sini sekarang. Terus the name itu ada di sini. Ya kan? The name dari sini. The name is Kube itu dari sini. Sini ada. Clear? Ini masalah impor-imporan package segala macam. Nanti ini aplikasinya ya kalau kalau kayak gini kan berarti mau clear bahwa kita ngambil package yang dari internal project kita. Kita udah menstruktur nih, udah menstruktur aplikasi kita. Kita udah menstruktur apakah sebuah entitas itu bisa di-shareable ke package yang lain atau enggak. Dan dengan kayak gini tuh ngelihatnya bahwa kita package main sama package-nya Kube itu benar-benar dua package yang beda gitu, yang dua yang jadi benar-benar ngebayangin tuh isolate banget dan dia bisa share-sharean ke yang lain. Oke, satu lagi kita akan coba namanya struct type person struct name. Kan udah tahu kan, udah belajar struct tuh kayak apa. Nah, sekarang kita coba belajar implementasinya gitu. Nah, sama struct tuh sebenarnya kumpulan dari tipe data gitu. Ada kalanya kita butuh sebuah entitas yang memungkinkan kita mengumpulkan apa namanya, kumpulan dari tipe data yang banyak gitu. Nah, gue baru tahu kayak gini sih di Go sih. Gue nggak lihat di PHP, gue nggak ngeliat di Python atau yang lain. Yang lain gue nggak pernah coba. Nah, ini akan ngebantu ketika misalnya kita butuh gelondong. Ya biasanya kalau misalnya gue di PHP gitu ya, atau di Python ya cukup bikin dictionary. Ini mirip-mirip kayak dictionary sebenarnya. Mirip-mirip kayak dictionary. Kalau di Python, di PHP ya array gitu. Jadi mirip-mirip kayak gitu. Dan ini tapi ini tipe datanya udah langsung explicit dimension. Name tipe datanya string. Age tipe datanya integer. Nah, kita bisa pakai kumpulan dari tipe data ini di data yang akan kita gunakan. Oke, ini kita hapus dulu MyCube, kita komen my person. Sama instantiate lagi, kita panggil struct-nya, kita bisa langsung isi value di sini. Name, kita kan tahu. Tadi kan name tipe datanya string ya. Langsung aja kita ada saat ini. Mandriva. Age, dia kan otomatis kok. Person ini akan ngelihat ke
strukturnya si struct kan structure kan. Ke age-nya sini, oke, age-nya adalah 10. Nah, ini error karena variable myPerson ini belum dipakai. Yuk kita pakai sekarang. Cukup kasih titik, name, terus myPerson titik age. Itu kan otomatis. Udah, yang tadi package-nya Cube udah nggak dipakai, makanya apa namanya, di import dia akan otomatis di exclude. Udah, kita jalanin. Tag manifa go. Sama nih, misalnya kita bikin struct juga di sini. Type Kubernetes gitu ya. Struct. Misalnya adalah deployment. Ini string. Misalnya ada pod, tipe datanya string. Udah, nanti kita bisa make struct yang ada di sini. Nah, ini kan capitalize ya. Ini capitalize berarti kita bisa manfaatin nih. Nah, contohnya kita bikin lagi K8. Terus, ininya belum kita import. Yuk, kita import lagi. Apa tadi? Gue lupa. Ya. Kube. Nah, di sini kita bisa langsung pakai Kube Kubernetes. Jadi, Kube titik Kubernetes itu mengacu ke sini. Karena kan udah capitalize kan. Dia udah langsung tahu di sini Kubernetes. Kubernetes. Kita instantiate deh. Dan apa tadi? Deployment ya. Misalnya deployment ya sekumpulan aplikasi misalnya. Terus pod, entitas terkecil di Kubernetes. Udah, kalapannya kita panggil di sini K8 pod, K8 deployment, sorry. K8 titik pod. Nah, di sini nggak konsisten karena K8 pod itu dia tipe datanya string. Ini udah kita nggak pakai, kita hapus aja. Di sini nggak konsisten nih. Ada warning di sini. Karena pod itu tipe datanya string. Oke. Sementara di sini kita kasih tahu bahwa ini tipe datanya jadi digit. Kita ganti string. Nah, udah lihat di sini nggak ada error. Ini kodenya. Jalanin deh. Save. Udah, sekumpulan aplikasi. Ini internet terkecil dari Kubernetes. Nah, ini ngambil dari sini semua. Make sense? Kebayang? Oke. Bikin repositorinya ya, terus nanti di-share. Segini cukup untuk hari ini. Ada yang mau tambahin nggak? Akbar, Teguh, Hengki? Nggak ada ya? Oke, gua stop dulu recordingnya.